di kota Tarim pada tahun 1357 Hijriah. Ya. Beliau tumbuh di lingkungan Masya Allah yang dipenuhi daripada ulama-ulama di masanya. Walaupun ayahnya beliau meninggal dunia sedangkan beliau masih kecil, belum sampai dia balik, belum sampai umurnya 7 tahun, ayahnya dia meninggal dunia. Dan dia belajar banyak daripada ulama-ulama yang belajar dengan ayahnya beliau, seperti Al-Habib Alwi bin Syahab, kemudian juga Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki, dan banyak ulama-ulama di masa beliau yang dia ambil daripada manfaat atau keilmuan yang dia belajar di situ, seperti Habib Muhammad Al-Haddar. Begitu juga Masya Allah tawaduknya guru sama murid. Habib Salim pernah diriwayatkan katanya satu waktu beliau ada di videonya lama nyebar tuh ya. Habib Salim di videonya waktu itu lagi ziarah ke Habib Muhammad Al-Haddar, gurunya Habib Salim, murid daripada ayahnya beliau. Tapi seorang guru dia menghormati gurunya dia. Loh. Ini gurunya Habib Salim lagi sakit, Habib Salim jenguk. Kemudian Habib Salim jenguk ya. Kemudian diciumin Habib Salim, tangannya mau dicium gak dikasih, akhirnya kakinya dicium. Subhanallah, ame gurunya yang cium. Ini katanya kaki yang punya yang tersambung daripada darahnya ke guru saya, katanya Habib Abdullah Syatiri. Tuh tawaduknya Masya Allah, seorang guru ame murid nggak ada kita ngeliat gitu. Yang ada ya murid ame guru. Kalau guru ame murid belum kita ngeliat seperti itu, nggak minta apa-apaan, nggak ini apa-apaan. Walhasil dia tawaduknya beliau dengan dengan Habib Salim Asy-Syatiri. Dan beliau juga mempunyai daripada murid Masya Allah. Beliau menimba ilmu di Hadramut, kemudian dia berangkat ke Mekah ya, menimba ilmu di Masjidil Haram bersama Al-Habib Alwi bin Abbas Al-Maliki. Dan tatkala dia membaca di hadapan gurunya ya, dia mengatakan, Habib Alwi mengatakan kepada Habib Salim Asy-Syatiri, enggak ada yang menimba ilmu kepadaku ya melebihi daripada seperti Habib Salim Asy-Syatiri yang menimba daripada ilmu kepadaku. Tatkala dilihat safinahnya Habib Salim, Masya Allah, sangat bangga tuh gurunya sama murid. Dia ngarang safinahnya diberikan judul Fawaid Syatiriyah. Fawaid, faedah-faedah Asy-Syatiriyah. Masya Allah, kalau kita ngelihat beliau selalu kalau dia ceramah dipakai jam begini. Dilihat jam begini. Kalau belum sejam belum nggak berhenti. Itu dijelasin semuanya. Orang kalau kita kan biasanya kalau yang ceramah si fulan ya ceramah di mana-mana ceramah, ya ceramah itu juga yang diomongin banyak kan itu juga, tapi yang di sini beda, di sini beda, di sini beda. Subhanallah. Tapi nggak dia nggak berhenti ya sampai kita bilang, Bib ya di sini tempatnya orang-orang yang begitu, Bib. Waktu dia ke mana, ke Kediri ke Gersik itu ya, kan banyak pabrik rokok di situ tuh. Habib Salim setiap menutup ceramahnya dia, walhasil dia bawa dah tuh tentang masalah bahayanya ngerokok begini, Masya Allah ya. Dan banyak lagi fawaid-fawaid yang banyak kita nggak temuin di mana-mana. Di antaranya mungkin di sini apa di mana yang bawain ya. Habib Salim pernah memberikan daripada satu fawaid waktu dia pulang, kira-kira setahun 2002 2001 begitu ya. Beliau baru pulang dari umroh, lama itu, ada berapa bulan, hampir setahun dia nggak pulang-pulang. Biasanya dia 6 bulan di sana, 6 bulan di sini, lebih daripada itu, hampir setahun. Kemudian pas dia pulang, dicerita nggak kosong daripada perkumpulan kita dengan Habib Salim Asy-Syatiri, pasti ya kita bawa pulang fawaid. Apa itu faedah-faedah ilmu-ilmu? Dia mengatakan, syuf katanya biar nanti tahu. Ya, al-ladzah atau an-ni'mah yanqasimu ala arba'ati aqsam atau khamsa aqsam. Kelezatan atau kenikmatan itu terbagi menjadi 5 bagian. Ada dikatakan lazzatil sa'ah, lezat sesaat atau nikmat sesaat. Apa itu? Lazzatut ta'am, kelezatan makanan. Sebentar aja kita kenyang, udah Masya Allah enak banget ya, Masya Allah. Kali berasanya sampai setahun gitu, sampai berasa nih aneh nih. Wah, nggak ada itu, lebay kata orang sekarang sih. Kalau rasanya sampai dirasain terus, enggak. Itu sesaat aja udah, kata Habib Salim. Nah Habib Salim waktu itu baru pulang dari Madinah. Kemudian dikatakan lagi lazzatul yaum wal lailah atau ni'matul yaum wal lailah.
adalah kenikmatan sehari semalam, katanya kenikmatan atau kelezatan gudu meminas safar, baru pulang dari musafir, ketemu saudara sehari, ya udah biasa lagi habis itu biasa lagi deh, cuman sehari doang. Kemudian lagi walazzatu al-usbu, seminggu, ya, lazzatul usbu katanya asakan fi baitil jadid, apa namanya, tinggal di rumah baru, enaknya seminggu deh, kesananya udah kayak biasa, udah tadinya kita udah cakep banget ya, oh insya Allah ini kita udah sebelum nempatin udah berangan-angan pengen begini nih, rumah begini, pas udah seminggu udah biasa aja deh, lazzatul usbu katanya. Kemudian yang keempat, ya, kemudian ladzah azwaj alal bikir, lezat katanya kawin ame perempuan yang udah kagak perawan, alias, nah itu katanya cuman berapa ya, apa namanya itu baru tadi seminggu apa sebulan, itu sebulan lazatu alal bikir, katanya begitu. Kita tanya yang pengalaman sini Ustaz Reza, Ustaz Hairul nggak tahu, dia nggak paham. Ditanya, boleh ditanya, nggak tahu, aneh nggak tahu, aneh nggak paham. Katanya seperti itu, cuman seminggu doang katanya anaknya. Kemudian yang ke berapa, kelima? Yang kelima ada enam bukan lima. Yang kelima azwaj alal bikir, itu setahun, nikmatus sanah, kenikmatan setahun, ya. Setahun belum punya anak kan berarti, pas 1 tahun tuh udah mulai dah tuh 9 bulan udah jendol itu, ya udah kenikmatannya udah brojol, udah beranak, udah nggak nikmat lagi. Kalau kata tukang bengkel sehernya udah blok deh. Nah, terus tahun katanya tuh zuwaj dengan apa, dengan bikir. Oh yang belum kawin dah biar tahu, biar pada paham. Kemudian yang keenam, apa yang ketujuh, keenam katanya lazzatul abad, katanya kelezatan yang enggak ada henti-hentinya, yang sepanjang umur. Al-liga ma'al ikhwan fi majalisul khair, bertemunya dengan teman-teman kita di majelis ilmu. Ini kenikmatannya, ini selama-lamanya. Bahkan bisa kita ketahui benar-benar hakikat kenikmatan tersebut tatkala sakaratul maut. Tatkala sakaratul maut dikasih tahu, kok diunjukin daripada ganjarannya hadir majelis ilmu begitu besarnya. Bahkan orang-orang yang meninggal dunia ya tamanna, dia pengen berangan-angan untuk kehidup lagi ke dunia, dia mau daripada menghadiri majelis ilmu doang. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala berikan kita istiqomah, karena banyak orang enggak istiqomah. Itu dikatakan ma'ruf udah, al istiqomah khairun min alfi karamah. Istiqomah itu lebih utama daripada 1000 keramat. Ada teman kita nggak ngelihat sono kemari deh, udah yang tadinya rajin tahu-tahu nggak rajin, makanya kita minta sama Allah Subhanahu wa taala biar Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita istiqomah, biar kita hadir di majelis ilmu. Kita pasang niat dari sekarang, pokoknya kalau nggak ada uzur kita bakalan hadir. Nanti kalau punya uzur, ya kita ditulis orang yang hadir daripada majelis ilmu. Itu fawaidnya Habib Salim. Dan juga banyak yang memberikan daripada bisyarah, kabar gembira kepada Habib Salim Asy-Syadzili dari masa kanak-kanaknya. Ya, ini Habib Salim bakalan berumur panjang katanya. Sampai dia mendapatkan cobaan, bahkan ditabrak, dilindas mobil. Pernah dilindas mobil sampai jahitannya dari kaki sampai sepusar, sampai ke atas dada bapak jahitannya. Itu udah hampir mau meninggal, orang nyangke meninggal. Pas dilihat tuh yang nabrak turun lagi, enggak taunya masih hidup. Dia mau tabrak lagi, subhanallah mobilnya terbalik. Itu kejadian katanya di Aden kejadiannya. Dan yang apa namanya, Habib Salim melihat sendiri, katanya aneh punya abah sama Habib Ja'far bin Ahmad Al-Aidrus itu mengangkat daripada itu mobil, menjatuhkan daripada orang tersebut, ya, sampai kejungkir balik. Alhamdulillah orangnya hidup. Datengin ke Habib Salim minta maaf. Udah kata Habib, udah maafin ente jangan di muka aneh, jangan di muka aneh. Habib Salim nggak kuat ngelihatnya, udah. Maksudnya trauma kejadian yang dulu dia ngelihat tuh mukanya
orang apa namanya, orang situs juga, orang Hadramut juga, bukan orang mana-mana. Dia tahu, dia juga kenal Habib Salim kenal dia. Itu dia malunya, Habib Salim minta maaf, Habib Salim udah maafin ini, udah. Subhanallah. Kalau kita 7 turunan kalau maafin yang begitu, dimaafin sama Habib Salim Syatili, masya Allah. Ya, dan beliau apa namanya, banyak daripada wasiat-wasiat beliau untuk apa namanya, kita terus beristiqomah di dalam apa, di dalam menuntut daripada ilmu agama. Dan dia mendoakan ya orang-orang yang belajar bersama beliau bahkan bukan di hari kiamatnya, di dunia. Ada satu kemarin waktu dia datang, subhanallah, aneh nggak bisa pikir tuh duitnya dari mana, banyak banget. Semuanya murid-murid itu suruh kumpul. Kita kumpul semuanya di Barfumah, di tempat Habib Abdul Rahman bin Syekh, semuanya kumpulin semuanya, alumni suruh kumpulin. Kita kumpulin semuanya, alhamdulillah ada berapa ratus orang yang hadir. Ada juga bukan alumni. Anda bilang ini kita lagi kumpul alumni dulu, ntar inti baru masuk deh, gitu. Nggak tahu mau ngomong apaan, wallahu alam, nggak tahu. Subhanallah, nggak taunya mau bagi-bagi duit. Bagi-bagi duitnya dolaran semuanya, subhanallah. Dolar semuanya, $100. Hampir ditanya sama Habib Salim, inti semuanya dari Rubat semuanya nih, dari anak apa namanya, alumni Rubat semuanya. Ada yang lain nggak? Ini siapa di luar? Berdilihat dari kaca di luar. Itu dari Rubat Madinah, dari Darul Mustafa, dari Ahgab, dari ini. Oh suruh masuk semuanya, suruh masuk. Ya akhirnya disuruh unjuk tangan, siapa di antara kalian yang udah menikah? Unjuk tangan. Oh sebelah kanan sini yang udah menikah. Yang belum menikah sebelah kiri. Maju semuanya, ya. Yang udah menikah dikasih duit $200. Yang belum menikah dikasih duit $100. Subhanallah, ada salah satu teman kita yang bilang, Habib aneh belum tua Habib, tapi aneh udah dikit lagi mau tua Habib. Oh ini 200 ambil. Masya Allah, gitu. Ya mudah-mudahan Habib Salim ini nggak ingat di waktu di apa namanya, di akhirat, di dunia aja diingat, apalagi di akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang diingat oleh beliau. Dan dicari tuh, bahkan bukan anak-anak yang pintar aja. Ada pernah di sono ada satu anak yang bandelnya, masya Allah. Nggak bisa kita sebutin dah. Sampai itu kalau di Rubat Tarim, hati-hati kata ulama sono, inti jaga adab inti. Kalau inti nggak jaga adab di situ, bakalan kena balasannya nanti. Subhanallah, dia tukang begini, sampai anak-anak kesel sama dia itu, saking keselnya dipukulin, sampai berdarah-darah, sampai dia ngadu, sampai anak mau pulang aja deh, babak belur mukanya. Udah nggak kuat itu anak-anak. Akhirnya Habib Salim kaget, Habib Hasan kaget, siapa yang ngerjain ini semuanya? Dihukum deh tuh, bahkan mau dipulangin yang mukulin dia, padahal dia yang salah, cuman pakai mukul nggak boleh di sana. Walhasil ya, waktu Habib Salim datang ke Jakarta kemarin, dia ingat namanya, subhanallah, yang bandelnya diingat, yang bandel diingat. Si Fulan mana itu? Si Fulan mana itu? Udah meninggal, Allah yarhamu. Didoain sama Habib Salim, bukan disumpahin, didoain sama dia. Dia mau ngasih juga nih duit nih, mau kasih dibuat dia, diingat sama Habib Salim. Mudah-mudahan kita masuk orang-orang yang diingat oleh beliau. Allah manfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afati minal fitani wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita baca khatam Quran. Ya, fadhil baca khatam Quran. Al-Fatihah khatam Quran ila ruhil sultan ulama al-Habib Salim.